Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Gegara bantal menimpa obat nyamuk ke rumah di Lampung Selatan terbakar. Kawanan pembobol rekening bank modus ganja lubang kartu mesin anjungan tunai mandiri dibekuk di sawah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ratusan rumah di 3 desa di Lampung Timur rusak akibat diterjang angin puting beliung. Dan semua Allahu Akbar. Angin puting beliung memporak-porandakan 3 desa di 2 kecamatan Lampung Timur pada Rabu petang. Angin kencang merusak atap rumah hingga kandang ternak dan menumbangkan banyak pohon. Desa yang terdampak angin puting beliung ialah Desa Sukacari, Desa Gunung Tiga di Kecamatan Batanghari Nuban, serta Desa Sri Basuki, Kecamatan Batanghari. Angin kencang muncul saat hujan. Kemarin terus pokoknya ya langsung datang itu angin besar terus langsung bawa rumah itu, Pak. Rumah Bapak sendiri gimana? Ya itu seperti itu yang keadaannya begitu. Berarti rusak parah ya? Ya, dapur, kandang habis, terus warung habis, atapnya. Rontok dan bertegangan, Pak ya. Iya. Terus kira-kira kerugian berapa, Pak? Ya kalau SPS-nya itu sekitar 3 kodi lah, Pak, 60 lembar. Tank ya sekitar 500. Terus sepandek itu ya sekitar 10 lembar. Berarti puluhan juta ya? Ya sekitar itu. Udah ada bantuan belum, Pak, dari pemerintah? Untuk sementara ini? Belum ada bantuan, Pak ya? Tapi masih dikonfirmasi sama pemerintah desa mau katanya mau ini tadi kita dipanggil ke. Anginnya memang luar biasa, itu sekitar ada sekitar 10 menit ya. Itu banyak masyarakat kita rumah-rumah yang rusak, itu sekitar 69. Jadi hujan dulu rintik-rintik, begitu ada angin langsung hujannya lebat. Lebatnya minta ampun itu. Akhirnya apa banyak lah. Ini contohnya rumah saya aja ini terdampak juga kemarin itu. Etalase mental semua. Bahkan kalau kita ada di pelataran mungkin kita bisa mental juga. Waktu itu kita masuk ke dalam saking ketakutan, banyak masyarakat yang berdoa waktu itu, waktu nangis waktu malam-malam itu. Bahkan saya begitu, mungkin nggak lama lah itu kejadian, 10 menit 15 menit itu. Bencana angin kencang di 3 desa merusak 114 rumah, belasan diantaranya rusak berat. Rumah yang rusak akibat atapnya jatuh dan ada juga yang tertimpa pohon. Kami memberikan bantuan pertolongan kepada warga masyarakat untuk membersihkan daripada puting beliung. Akibat puting beliung tersebut berupa asbes dan genteng yang rusak, sebanyak 59 warga yang terdampak akibat puting beliung. Selanjutnya kami pada hari ini Polres Lampung Timur, Polsek Batanghari memberikan bantuan sosial berupa sembako kepada warga masyarakat yang terdampak di Desa Sri Basuki, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Bencana angin puting beliung di Kecamatan Batanghari Nuban dan Batanghari, Lampung Timur tidak merenggut korban jiwa. Pada Kamis siang, petugas dan warga bergotong royong menyingkirkan puing dan memperbaiki rumah yang terdampak angin kencang. Pemda Lampung Timur diharap membantu biaya perbaikan rumah warga yang terdampak angin puting beliung. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Warga yang tinggal di perumahan Happy Hillsville, Kecamatan Jatiwangi, Lampung Selatan, dilanda kekhawatiran akan terjadi bencana bukit longsor. Bagaimana tidak, perumahan ini tepat berada di bawah bukit yang kondisinya gundul dan sebagian telah tergerus. Kekhawatiran akan terjadi bencana longsor karena saat ini intensitas hujan cukup tinggi. Warga berharap pihak pengelola perumahan dan pemerintah Lampung Selatan membangun tanggul pembatas antara permukiman dengan bukit.
Sehingga saat terjadi longsor, material longsor tidak langsung masuk permukiman. Tiap malam tidur nggak nyenyak. Nggak nyenyak. Nggak nyenyak kenapa, Om? Ya takut longsor. Emang pernah terjadi longsor? Pernah. Jadi kalau hujan, keluarga nggak bakal tidur? Enggak. Apa yang kita lakuin nih, Om? Ya waspada aja, siap-siap aja kalau longsor terjadi ya ngungsi. Harapannya apa? Apanya diperbaiki ya tanggul ini, dipasang tanggul. Sering-sering diancarin air biar nggak mampet. Namun, ada juga warga yang tidak khawatir akan terjadi longsor. Mereka menyatakan sudah lama tinggal di rumah bawah bukit ini, namun sejauh ini masih aman. Tinggal di bukit sini, di gunung ini. Tapi saya nggak ada pemikiran ada bencana apa. Saya pasrah aja dengan Yang Maha Kuasa. Semua itu yang ngatur udah ada. Perumahan ini ada yang longsor ya, Bu? Iya, ada rumah yang longsor, ada tanah yang longsor, bukan rumah. Dan rumah itu ketimpa kayu. Itu cuman satu yang ketimpa kayu, cuman yang lain-lainnya itu kena tanah semua. Tapi yang barisan pinggir aja. Jadi nggak khawatir ya, Bu ya? Enggak, kalau saya nggak khawatir, pasrah aja dengan Yang Maha Kuasa. Kecamatan Jatiwangi, Lampung Selatan dikelilingi bukit dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung. Sebagian bukit di daerah ini sudah gundul akibat maraknya penambangan bukit untuk lokasi pembangunan perumahan. Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan. Iya. Untuk mencegah terjadinya kasus luar biasa atau KLB murid keracunan makanan bergizi gratis atau MBG di Bandar Lampung, pemerintah terus menambahkan aturan yang bertujuan sebagai upaya pencegahannya. Di antaranya adalah dapur MBG boleh beroperasi setelah memperoleh sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS. Sertifikat layak higien sanitasi diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota melalui Dinas Kesehatan. Syarat pengurusannya memperoleh SLHS adalah dapur MBG harus lolos kelayakan kebersihan peralatan memasak dan wadah makanan hingga bahan baku, sanitasi limbah, dan lulus inspeksi kesehatan lingkungan atau IKL. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, saat ini terdapat 70 dapur MBG yang sudah beroperasi, namun baru 1 dapur saja yang dinyatakan layak memperoleh SLHS. Bagi pengelola dapur MBG yang sudah beroperasi namun belum memiliki SLHS, dituntut segera mengurusnya. Puskesmas sudah melakukan IKL, inspeksi kesehatan lingkungan pertama. IKL ini untuk melihat apakah kondisi dapur sudah memenuhi syarat atau belum. Kalau belum memenuhi syarat, kita minta untuk segera diperbaiki. Jadi pada saat mereka mengajukan sertifikat izin dengan memenuhi persyaratan dari kualitas air bersih, kemudian sampah makanan, air, kemudian juga peralatan, kemudian juga dengan kondisi IKL-nya. Kalau semuanya sudah memenuhi syarat dan IKL, kita kan akan melakukan IKL lagi untuk finalisasinya. Kalau memang IKL-nya sudah memenuhi persyaratan, Dinas Kesehatan mengeluarkan rekomendasi terkait terbitnya proses penerbitan SLHS kepada Dinas Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Timur. Tidak ada biaya dalam pengurusan sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS alias gratis. Namun, biaya hanya mungkin timbul jika ada biaya-biaya tambahan, seperti biaya survei lapangan atau biaya untuk perbaikan jika diperlukan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Niat itu dikurangi karena